Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Obitech. Kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan video saya sebelumnya, yaitu instalasi listrik satu fasa atau single phase installation bagian kedua, yaitu pelaksanaan. Akan tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana pelaksanaan instalasi satu fasa, instalasi rumah kita, akan lebih baik kalau kita mengetahui material-material apa saja dan alat-alat apa saja yang kita butuhkan untuk menginstalasi listrik. Nah, apa saja material-material dan alat-alat itu? Kita langsung masuk, teman-teman. Ya, ini sudah saya bagi menjadi dua, yaitu material dan alat. Seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, bahwa kita bagi menjadi tiga faktor utama, yaitu beban, jalur, dan kontrol. Material pun saya golongkan menjadi material beban, material di jalur, dan material di kontrol. Yang pertama, mengenai perencanaan instalasi listrik satu fasa di rumah kita banyak didominasi dengan LED. Begitu pula dengan lampu gantung kristal untuk di ruang tamu dan lampu gantung untuk di ruang makan. Juga ada exhaust fan yang akan kita couple atau kita paralel dengan LED downlight yang ada di toilet. Juga ada outdoor spotlight atau spot lamp yang ada di taman. Sedangkan material yang masuk pada kategori jalur, kita lihat ya. Di sini saya gunakan kabel NJM 3x2,5 untuk beban utilitas dan beban motor. Ada juga kabel NJM 2x1,5 untuk beban lampu, dan ini ada NJA 1,5 mm persegi yang akan digunakan sebagai kabel penghantar kontrol untuk armatur switch atau saklar. Oke teman-teman ya, di sini ada last dop, fungsinya untuk menggantikan isolasi yang akan kita gunakan sebagai pelindung pada sambungan atau join kabel. Oke, kabel-kabel ini nanti akan dimasukkan di dalam pipa conduit 5/8 inch. Ini ada shocknya untuk sambungan pipa conduit. Ini ada tidus yang 3 jalur, sedangkan ini tidus 4 jalur. Fungsinya untuk percabangan. Ketika pipa ini dari jalur utama nanti harus dicabangkan ke cabang beban, kita gunakan salah satu dari ini. Ini ada klem dan skrup. Fungsinya untuk merekatkan pipa konduit di tembok khusus untuk jalur-jalur yang sifatnya outbow atau terekspos. Di sini ada fleksibel, fungsinya untuk menggantikan fungsi elbow, karena tekuan pada elbow biasanya 90 derajat ya teman-teman. Kita biasanya lebih senang gunakan fleksibel. Dan ini ada kabel ties untuk mengikat fleksibel ini pada pipa konduit. Sedangkan material untuk kontrol yang terutama paling vital adalah inbodus ini teman-teman. Inbodus ini fungsinya salah satunya adalah sebagai mounting dari armatur-armatur ini teman-teman, dan juga fungsinya sebagai ruangan untuk kabel-kabel yang kita joinkan atau kita mountingkan atau kita pasang pada armatur-armatur ini. Disebut inbodus di sini karena dia terpasang di dalam tembok, artinya dia nanti akan membuat armatur ini rata dengan tembok, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada alat yang akan kita gunakan. Ya, di sini ada wall chaser yang sering saya gunakan untuk membuat jalur info di dalam tembok. Pertanyaannya adalah ketika kita tidak memiliki wall chaser ini, bisa digantikan dengan alat apa? Nah, ini teman-teman. Kita bisa gunakan gerinda dengan mata keramik dan juga hammer drill. Gerinda fungsinya untuk membuat jalur dua sisi, kemudian hammer drill ini fungsinya untuk melukai tembok dan membuat lubang, membuat jalur lubang ya teman-teman. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tang kombinasi. Fungsi tang ini selain untuk mengupas core, dia juga fungsinya untuk merekatkan jointing antar kabel, gitu ya teman-teman. Nah, cutter yang di sini fungsinya untuk mengupas kulit kabel yang terluar. Seperti itu. Jadi jangan salah, kalau kita kupas kulit terluarnya tetap menggunakan cutter. Nah, yang di sini disebut dengan bending pair. Fungsinya untuk membuat tekuan pada pipa conduit. Dengan cara dia dimasukkan pada titik di mana akan direncanakan ada tekuan, maka pipa conduit harus kita masukin dengan bending pair ini teman-teman.
Karena begini, kalau tidak menggunakan bending pair di dalam pipa konduit, ketika kita tekuk, bentuk konduit tidak akan lagi menjadi bentuk lingkaran penampangnya, melainkan dia akan deform, dia akan menjadi oval, sehingga nanti kabel akan susah untuk kita masukkan ke dalam pipa konduit tersebut. Nah, selanjutnya ada handbore. Fungsinya adalah untuk memasang skrup atau mengencangkan skrup pada klem untuk merekatkan pipa konduit pada tembok sehingga terkesan rapi. Kalau tidak ada handbore, maka kita bisa gunakan obeng ya teman-teman. Kita kembali ke cara konvensional. Dan yang ini tidak kalah penting juga, yaitu hand glove. Sudah banyak cerita teman-teman, tangan seorang instalatir itu kena cutter lah, kena obeng, kena bor gerinda dan macam sebagainya. Ini salah satu fungsinya adalah agar tangan kita terlindungi dari resiko terluka oleh alat-alat yang ini teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, mari kita lanjut ke pelaksanaannya. Selanjutnya kita masuk ke tahap implementasinya teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu dalam perencanaan kita mempunyai 3 jalur utama, yaitu jalur utilitas, jalur utama untuk beban motor, dan jalur lampu teman-teman. Ini arahnya dari hulu ke hilir, ini dari box panel, ini ke ujung jalur ya teman-teman. Oke, kita mulai satu persatu. Kita mulai dari jalur utama utilitas. Nah, di sini sudah ada pipa konduit, ada tidus 3 jalur. Ini juga diteruskan oleh pipa konduit lagi, yang di dalamnya sudah ada kabel 3 kali 2,5 mm teman-teman. Nah, di sini sudah kita siapkan di titik yang sudah kita tentukan berupa inbodus yang kita pasangkan di dalam tembok, rata dengan tembok. Kemudian tugas kita adalah membuat jalur di dalam tembok ini menggunakan coil chaser seperti yang sudah saya bilang di alat sebelumnya, atau menggunakan gerinda yang dibantu dengan hammer drill seperti ini ya teman-teman. Di situ teman-teman bisa lihat sudah ada jalur percabangan mulai dari tidus ini menuju ke inbodus. Ini yang disebut dengan jalur sekunder. Di dalamnya juga sudah ada kabel 3 kali 2,5 mm. Teman-teman bisa perhatikan di sini di jalur utamanya kabel 3 kali 2,5 ini terdiri dari 3 warna teman-teman ya. Coklat untuk fasa, biru untuk netral, dan kuning strip hijau itu untuk grounding ya teman-teman. Begitu pula yang untuk turun ke inbodusnya kita gunakan kabel 3 kali 2,5. Coklat, biru, dan kuning strip hijau. Oke. Kita mulai untuk menjoin kabelnya teman-teman. Saya punya kebiasaan memasang itu dimulai dari groundingnya, kemudian netralnya, baru ke fasa ya teman-teman. Kita sambung groundingnya. Terlihat dari jalur utama ini grounding sudah tersambung menuju ke jalur dan menuju ke inbodus. Kemudian kita lanjutkan di kabel netralnya. Kita sambung teman-teman, kita join. Nah, ini kita join, kita tutup menggunakan last dop. Artinya dari jalur utama sudah terhubung netralnya ke inbodus. Kenapa saya tadi bilang punya kebiasaan untuk memasang mulai dari ground, kemudian baru ke netral, dan baru terakhir ke fasanya? Karena ini penting teman-teman, ketika ada putus atau open jalur netral, ini akan sangat cepat merusak perataan listrik teman-teman. Ini nanti akan saya jelaskan lebih detail di video-video saya berikutnya mengenai betapa pentingnya kabel netral. Oke, selanjutnya adalah di kabel fasa. Kita join teman-teman ya. Ya. Artinya ini sudah terjoin teman-teman, mulai dari jalur utama menuju cabang jalur sekunder yang ada di inbodus ini sudah terpasang ya teman-teman ya. Sudah nyambung. Sekarang kita tinggal pasangkan untuk armaturnya seperti ini. Ya, ini armatur general power outlet atau sering disebut dengan stop kontak 2 kaki. Padahal sebetulnya ini ada 3 jalur ya teman-teman. 2 kaki untuk fasa dan netral, dan yang di sini ada logam ini adalah groundingnya. Seperti apa cara memasangnya? Kita balik dulu teman-teman. Ya, seperti ini. Biasanya di dalam armatur terdapat keterangan mana yang grounding dan mana yang untuk terminal fasa dan netral. Oke, kita pasang untuk groundingnya terlebih dahulu, kemudian kita pasang untuk netralnya dan fasanya. Kemudian kita balik, kita skrup. Seperti itu teman-teman cara kerjanya.
Nah, cara ini bisa diulangi di setiap percabangan sesuai dengan denah atau gambar perencanaan yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke jalur beban motor. Ya, sama di sini ada conduit, ada tidus, ada inbodus khusus untuk armatur AC ya. Ini saya ambil contoh untuk AC teman-teman. Oh ya, di sini saya jelaskan, saya di sini menggunakan conduit warna hitam hanya sekedar supaya dia jelas teman-teman ya. Karena warnanya yang saya tahu ada dua, yaitu putih dan hitam. Begitu pula dengan warna dari tidus, inbodus. Ini sesuai selera ya teman-teman, atau juga sesuai dengan permintaan konsumen. Oke, masih sama caranya untuk pemasangan jalur sekundernya dengan jalur percabangan di armatur utilitas ini atau general power outlet ini. Kita pasang menggunakan conduit. Di dalamnya ada kabel 3x2,5. Sama seperti di percabangan jalur utilitas, kita mulai join dari kabel groundingnya, tutup dengan last stop seperti itu teman-teman. Kemudian lanjutkan ke netral, tutup dengan last stop, dan fasa kita tutup dengan last stop. Nah, untuk armatur AC atau power outlet AC seperti ini teman-teman. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, ada saklar, dia 3 kaki dan ada lampu indikator. Oke, kita balik. Ini yang teman-teman perlu perhatikan. Teman-teman harus baca mana yang untuk grounding, mana yang untuk netral, mana yang untuk fasa. Di situ akan ada keterangannya. Pastikan grounding dapat di terminal grounding, netral dapat di terminal netral, dan fasa di terminal fasa. Karena apa? Di sini ada switch teman-teman ya. Jangan sampai nanti switch itu memutus yang jalur netral, tetapi switch itu akan kita gunakan untuk memutus dan menyambung di jalur fasa. Karena di dalam terminal fasa ini terdapat sekring atau fuse. Nah, fuse ini akan putus ketika terjadi lonjakan ampere yang melebihi kapasitas hantar si armatur. Seperti itu teman-teman. Kita balik, kita skrup. Selesai. Oke, selanjutnya kita masuk ke jalur lampu. Ya, jalur lampu di sini sama seperti yang jalur utilitas dan jalur beban motor. Cuman bedanya kawat penghantarnya adalah menggunakan kabel NYM 2x1,5. Ini ya teman-teman, warna coklat untuk fasa, warna biru untuk netral, tidak ada grounding di dalamnya. Oke, kita lanjut untuk memasang jalur sekundernya seperti ini teman-teman. Jalur sekunder pertama untuk jalur ke armatur atau kontrol, sedangkan jalur sekunder kedua untuk ke lampu atau beban. Kebetulan di sini saya gunakan contoh 2 lampu dan nantinya 2 switch di dalam satu inbodus. Sedikit berbeda dengan penyambungan atau jointing di percabangan jalur utilitas dan motor. Percabangan yang ada di lampu ini karena kabelnya cuma ada 2 ya teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa di sini ada 3 kabel atau 3x1,5. Nah, saya jelaskan. Untuk jalur yang masuk ke jalur sekunder armatur atau kontrol tidak ada jalur netralnya teman-teman. Di situ semua fasa. Tetapi ada satu fasa utama atau satu load utama sebagai input dan ada 2 fasa atau 2 load sebagai output karena kita menggunakan 2 beban atau 2 lampu. Seperti itu teman-teman. Oke, kita mulai dengan menjoin kabel netralnya terlebih dahulu. Ya, kita tutup last stop. Jadi artinya dari box panel jalur utama sampai pada tidus yang berdekatan dengan ujung beban atau ujung lampu ini netralnya sudah terpasang ya teman-teman. Karena di ujung sana nanti akan ada percabangan-percabangan yang lain. Artinya netral ini sudah terkonek. Kemudian untuk jalur fasanya. Ya, jalur fasa yang berasal dari box panel tidak langsung naik menuju ke beban, melainkan dicabangkan terlebih dahulu menuju jalur sekunder armatur. Jadi seperti itu teman-teman, fasanya tidak langsung naik. Artinya fasa yang berasal dari box panel sudah nyampe di inbodus. Ini siap untuk di switching teman-teman. Nah, seperti ini switchnya. Ya, terdiri dari 2 switch, kiri kanan, 1 2 untuk beban lampu 1 dan 2. Kita buka dulu teman-teman. Teman-teman perhatikan ya, di setiap merek armatur mungkin akan sedikit berbeda. Melainkan yang paling jelas di sini akan ada 2 kutub, yaitu kutub common dan kutub output dari switch atau hasil olahan dari switch. Gitu ya teman-teman. Masukkan fasa utama sebagai inputan di common seperti ini teman-teman.
Dari common 1 ke common 2 kita bisa kopelkan. Nah, di sini kita gunakan kabel warna biru sebagai fasa keluaran jalur yang pertama. Seperti ini. Dan warna kuning strip hijau untuk jalur keluaran fasa kedua. Seperti itu teman-teman. Jadi gini teman-teman, kabel yang menuju ke beban tetap terdiri dari 3, artinya nanti dia ada 2 fasa, 1 netral. Berbeda dengan jalur kabel yang masuk ke armatur atau ke switch. Jadi warna coklat akan saya gunakan untuk jalur beban pertama atau beban lampu 1. Sedangkan yang warna kuning akan saya gunakan untuk ke beban lampu 2. Masih ingat ya, yang biru adalah jalur fasa 1. Kita sambung. Ya, dia nyambung di warna coklat untuk yang kabel ke atas. Kemudian yang warna kuning kita sambung dengan fasa yang kuning. Seperti ini teman-teman. Oke, mudah bukan? Sekarang kita sambung netral terlebih dahulu di atas. Kemudian kita sambung fasa untuk jalur lampu 1 seperti ini. Dan baru kita sambung fasa jalur 2. Kita sambungkan di sini kabel untuk jalur 1, netral dan fasa. Begitu pula untuk lampu yang kedua kita sambungkan netral dan fasa. Kita tes terlebih dahulu teman-teman. Kita nyalakan terlebih dahulu lampu 1 dari jalur 1. Ya, nyala teman-teman ya. Kita matikan. Ya, mati. Sekarang kita coba lampu kedua dari jalur nomor 2. Ya, seperti itu, dia nyala. Jangan sampai kebalik-balik ya teman-teman. Nah, di sini untuk pemula saya sarankan menggunakan kabel NJA yang seperti saya contohkan di material NJA 1,5 tadi. Akan tetapi dalam pewarnaannya teman-teman bisa gunakan isolasi di ujung kabel, 1 strip untuk jalur 1 dan 2 strip untuk jalur kedua. Kemudian nah, setelah kita cek total, ketika ini sudah nyala, power outletnya juga sudah nyala, AC-nya juga sudah nyala, maka kita tutup tidusnya dengan penutupnya, kemudian kita skrup supaya terlihat rapi ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah teman-teman, nanti ketika ada masukan dari teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar, dan itu akan sangat membantu untuk channel ini supaya ke depan kita bisa saling sharing ilmu ya teman-teman. Dan saya rasa cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.